Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nuruzamani dengan NIM 14106200083 dari kelas B mempresentasikan mengenai mini skripsi yang berjudul Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMP Bahagia, Jakarta Timur. Oke, masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Komunikasi interpersonal di sekolah divisualisasikan sebagai komunikasi yang terjalin pada dua individu atau lebih banyak yang saling berinteraksi dan bertukar umpan balik antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru merupakan dua objek yang penting dalam sistem pendidikan guna efektifnya proses belajar mengajar di sekolah. Semakin bertambahnya murid SMP Bahagia, kinerja guru serta komunikasi satu sama lain juga harus ditingkatkan. Peran kepala sekolah juga penting untuk terlebih dulu menjaga lingkungan internal, dan ketika kinerja-kinerja sudah ditingkatkan disertai juga dengan memperluas komunikasi eksternal. Selanjutnya, semakin bertambahnya sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus dapat berkomunikasi dengan baik terhadap semua elemen yang terdapat dalam sekolah, terlebih kepada pengajar, sehingga apa yang disampaikan kepala sekolah dapat terrealisasikan sebagai pengembangan guru di sekolah. Komunikasi dasar dengan menyampaikan informasi atau pesan kepada guru secara lisan dan tulisan. Komunikasi antara kepala sekolah dan guru adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi dalam memecahkan masalah dalam pekerjaan guru dengan berkoordinasi mencari solusi untuk memotivasi dan melatih guru. Masuk ke fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal kepala sekolah meningkatkan kinerja guru di SMP Bahagia Jakarta Timur. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Bahagia. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kajian akademis mengenai komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal kepala sekolah dan guru. Masuk ke bab 2, kajian teori, konsep komunikasi. Communication atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin komunis yang sama dengan communico, communication atau communicare yang memiliki arti sama to make comment. Asal kata komunis sering disebut sebagai awal mula kata komunikasi yang merupakan akar kata, pemikiran, makna, atau pesan yang sama. Lalu konsep komunikasi interpersonal, bagi pandangan Ardi Muhammad, tujuan seorang melakukan komunikasi interpersonal adalah menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang bermakna, perubahan sikap dan tingkah laku untuk membantu, untuk kesenangan dan juga bermain. Untuk review literaturnya itu yang pertama ada implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna Medan. Selanjutnya pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri Sekota Pekanbaru. Lalu hubungan manajemen supervisi akademik dan komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMTA PSKD Jakarta dan Depok. Lalu selanjutnya implementasi komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di SMAN 1 Kubu Babu Salam tahun pelajaran 2022-2023. Komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru di SD Muhammadiyah 19 Kemelayan Surakarta. Lanjut pengaruh komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Selanjutnya, implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru dari SMK swasta Bina Taruna Medan. Lalu, implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru dari SMK swasta Bina Taruna Medan. Lalu, implementasi komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di SMAN 1 Kubu Bagus Salam tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna Medan. Selanjutnya, implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna Medan. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, paradigma yang dominan pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha untuk sejalan dari kerangka mental objek penelitian. Paradigma ini mengapa memilih paradigma interpretif karena berkaitan dengan judul mengenai komunikasi interpersonal karena ingin mendapatkan jawaban mengenai kenyataan yang terjalin di antara komunikasi kepala sekolah dan guru dan bagaimana hal tersebut terbentuk guna
meningkatkan kinerja yang lebih maksimal. Untuk pendekatan penelitian ini, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui metode kualitatif, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan jelas mengenai hal yang diteliti. Untuk mendapatkan bentuk detailnya, dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat atau informan. Masuk ke teknik penerapan informan. Identifikasi informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini merupakan teknik guna mendapatkan informan atau narasumber dengan maksud yang sudah direncanakan yang sesuai dengan topik penelitian karena informan atau orang tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Untuk metode, jadi penarikan informan di sini, informan yang dibutuhkan itu kepala sekolah di SMP Bahagia dan juga guru di SMP Bahagia. Untuk metode pengumpulan data, guna mendapatkan informasi yang relevan dengan peneliti, maka peneliti mewawancari informan berkaitan sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, sebelumnya peneliti mewawancarai 4 informan. Yang pertama, Kepala Sekolah Ibu Ida Dalila dilaksanakan wawancara secara tatap muka atau secara langsung pada Sabtu 16 September 2023 pukul 9. Lalu yang kedua ada Ibu Diana pada Sabtu 16 September 2023 pukul 9.40. Selanjutnya ada Ibu Eni Nuraini pada Sabtu 16 September 2023 pukul 11 dan Ibu Fitri Kami Maira melalui WhatsApp pada Sabtu 16 September 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan hasil dari wawancara serta pembahasannya yaitu analisis hasil pembahasan mengenai komunikasi interpersonal kepala sekolah dan meningkatkan kinerja guru dan SMP Bahagia menunjukkan hal pentingnya komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah dan guru merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kinerja guru. Ini menciptakan saluran untuk berbagi informasi, umpan balik, dan ide-ide yang memungkinkan pertumbuhan dan perbaikan. Lalu pendekatan personal, kepala sekolah perlu mengadopsi pendekatan yang personal terhadap setiap guru. Ini termasuk memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru dan mengakui kontribusi individu mereka. Masuk ke bab 5 terakhir yaitu penutup. Kesimpulan sebagai kepala sekolah, komunikasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja guru meliputi mengadakan pertemuan rutin dengan guru untuk memberikan umpan balik positif dan konstruktif tentang pekerjaan mereka. Selanjutnya mendengarkan masukan dan ide dari guru untuk meningkatkan lingkungan belajar, mengkomunikasikan harapan dan tujuan jelas kepada guru, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai, menciptakan saluran komunikasi terbuka agar guru merasa nyaman berbicara tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya saran mengenai komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di sekolah. Menengah pertama sampai bahagia adalah sebagai berikut. Komunikasi interpersonal yang efektif antara kepala sekolah dan guru di sekolah menengah pertama merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kolaborasi, kepala sekolah dapat memberikan panduan yang jelas dan dukungan kepada guru dalam melaksanakan tugas mereka, karena mendorong guru untuk terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka. Baik, sekian presentasi saya mengenai mini skripsi kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.